Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mencoba membuat nomor induk berusaha ya. Nomor induk berusaha itu fungsi utama dari nomor induk berusaha itu sebagai tanda pengenal bagi pelaku usaha, entah itu perseorangan maupun non perseorangan. Nah, sehingga dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Nah, ini NIB juga berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP, angka pengenal importir atau yang disingkat dengan API, dan hak akses kepabeaan. Nah, pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus juga terdapat sebagai peserta jaminan sosial, kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk itu, yang pertama-tama harus disiapkan yaitu alamat email yang aktif, kemudian nomor handphone ya. Email itu untuk memverifikasi. Oke, di sini saya sudah masuk ke email. Kemudian di sini untuk langkah-langkahnya kita klik saja OSS. Nah, di sini pilih saja yang paling atas ya. Pilih yang paling atas. Ini sinyalnya agak-agak lemot ya di tempat saya. Jadi harap bersabar dan menunggu. Oke, kemudian kita pilih menu daftar. Tunggu sampai tautannya terbuka sempurna. Nah, kemudian di sini ada dua pilihan. Ini ada usaha mikro dan kecil, non UMK, dan ada usaha mikro dan kecil yaitu disingkat dengan UMK. Kita pilih yang UMK saja. Nah, kita bisa memilih untuk perseorangan ataupun badan usaha seperti PT dan lainnya. Nah, di sini saya akan mencoba membuat yang perseorangan. Kita masukkan NIK ya, masukkan, kemudian nama, kemudian jenis kelamin, lalu tanggal lahir, kemudian alamat. Nah, untuk alamat ini kita tulis sampai RT RW saja. Kemudian pilih provinsi. Lanjut kabupaten kota, kemudian kecamatan. Kecamatan. Nah, setelah itu kita masukkan lagi alamat desanya, dan ini yang terakhir yaitu alamat email. Nah, alamat email itu harus yang aktif ya. Kalau bisa pertama buka email, dan tab yang kedua kita buka menu pendaftaran. Oke, kita masukkan saja. Kemudian masukkan nomor handphone. Kemudian kita isi kata yang muncul ya. Kemudian pilih centang, lalu daftar. Nah, setelah itu kita disuruh membuka email. Buka emailnya. Nah, ini kotak masuk. Kemudian di sini kita harus memilih aktivasi. Nah, kita pilih aktivasi. Nah, aktivasi dalam proses. Nah, setelah berhasil aktivasi, kemudian kita buka email lagi, dan ada pesan email yang kedua. Nah, untuk kita bisa login ke aplikasi OSS yaitu dengan memakai username dan password yang ini. Nah, kita kopikan saja. Yang ini tutup, ini tutup. Klik yang
Nah, kemudian kita masukkan username-nya atau email yang dari email ya, dan passwordnya. Kemudian kita tulis kata yang muncul di atas, kemudian masuk. Nah, tunggu sebentar ya. Coba lihat sebentar kok lama ya. Nah, ini muncul seperti ini, kemudian klik mulai. Kita pilih mulai, kemudian pilih lagi terus sampai selesai. Nah, kita disuruh menunggu lagi ya. Mohon bersabar. Namanya juga usaha. Nah, proses tidak berhasil dilakukan, silakan refresh halaman ini. Nah, ini kita disuruh merefreshnya. Nah, kalau ini terbuka dengan sempurna, yaitu di sini data kita data sudah komplit. Nah, kalau kalian belum mempunyai NPWP pribadi, tidak usah diisikan juga, nggak apa-apa ya. Dan apakah Anda memiliki BPJS Ketenagakerjaan? Kemungkinan tidak. Kemudian simpan data. Nah, di sini ada motivasi berhasil menambah bidang usaha. Tambah bidang usaha, kemudian pilih bidang usaha. Nah, di sini misal kita kan di sini mau memasukkan jenis usahanya, yaitu pedagang keliling. Nah, di sini kita buka kode OSS, kode KBLI-nya ya. Kode KBLI-nya. Kode KBLI pedagang keliling. Di sini kita mencari pedagang eceran keliling. Pedagang eceran keliling, kita tulis saja di sini keliling misal. Nah, menurut saya yang paling susahnya yaitu yang di sini. Di sini dikarenakan kode KBLI-nya itu banyak ya jenisnya. Nah, di sini pedagang eceran keliling komoditi makanan dari sektor pertanian. Nah, ini berhubung jenis usahanya yaitu pedagang makanan keliling. Di sini saya pilih yang 47992. 47992. Nah, setelah kita masukkan kode KBLI-nya, kita pilih yang ini, kemudian ruang lingkup kegiatannya seluruh. Ya, setelah itu klik simpan. Setelah kita klik simpan, di sini ada notifikasi berhasil. Kemudian lanjut ke sini. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu luas lahan usaha. Misal kan kalau misalkan luas lahan usaha itu luas usaha yang dimiliki oleh pengusaha di rumah ya, untuk membuat suatu jenis makanan keliling itu dibuatnya misalkan di dapur. Oke, kita isikan saja. Misalkan di dapur itu ukurannya 2x5 misalnya, 10, dari 10 saja, 10 meter persegi. Oke, kemudian alamat usahanya. Kemudian kita pilih provinsi. Kemudian kecamatan,
lalu desa atau kelurahan, dan kode pos. Kode pos, apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan? Kita pilih sudah, anggap saja sudah. Nah, usaha kegiatan misal nama usaha, misalkan pedagang cilok, cilok jaya, atau bisa juga dengan cilok kaul, ataupun apa saja ya, yang penting unik, kreatif. Oke. Nah, untuk modal usahanya, misalkan di sini kita akan memasukkan modal usaha dari usaha bikin bakwan. Modal usahanya misal kita 500.000 modal usahanya. Oke. Hasil, kemudian deskripsi kegiatannya kita pilih. Nah, kabupaten kota ya. Jumlah tenaga kerja, kalau jumlah tenaga kerja yang punya, kemudian yang mengerjakan, pilih 2 orang saja. Kemudian kita tambah produk atau jasa ya. Kita pilih produk atau jasa, kita masukkan di sini lainnya, kemudian produk jasa, makanan olahan siap saji ya, seperti itu. Kapasitas misalkan di sini kita per tahun itu misalkan kita per bulan ya, per bulan kita misalkan penghasilannya per harinya itu misalkan 50.000 kali kita anggap saja 26 hari ya, berarti sebulan 1.300.000 kali 12 bulan berarti 15.600.000. Nah, itu penghasilan per tahun. Kemudian apakah Anda sudah memiliki sertifikat halal? Nah, kita pilih tidak saja jika belum. Oke, lanjut simpan. Nah, setelah sukses kita tinggal pilih selesai. Mohon bersabar ya, dikarenakan ini mungkin servernya ataupun jaringannya lemot. Nah, di sini kita sudah dibuatkan. Nah, ini. Kemudian kita klik lanjut. Nah, setelah itu berhasil menunggu pemrosesan data pemohon ya. Setelah itu kita klik proses perizinan berusaha. Kita klik, kemudian kita centang di sini. Jika sudah benar, kita centang. Nah, kemudian klik lanjut. Nah, setelah itu kan kita cek di sini menyatakan bahwa kita mengisi data dengan benar, kemudian terbitkan perizinan berusaha. Sebentar. Oke, setelah itu kita cetak NIB. Sebentar. Nah, ini rupa-rupanya ini sudah selesai ya. Nah, yang ini. Nah, di sini nama lengkapnya, jenis usahanya, skala usahanya, nomor HP, alamat email ada di sini. Nomor induk berusaha ini terdapat 2 lembar ya. Setelah itu kita klik cetak aja. Saya klik cetak, kemudian simpan ke PDF.
kasih nama. Kemudian simpan. Nah, setelah selesai sudah